Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita balik lagi dengan PSGW TV. Oi oi oi. Kenapa gue semangat banget ya kayaknya malam ini? Ada 3 narsum langsung nih. Nah, salah satunya bakal bantuin gue buat nge-hostin acara PSGW hari ini. Ini gue kenalin dulu ya. Hari ini kita kedatangan spesial guest star. Ada Bang Ablong dari Saus Tomat. Nah, ada kaosnya nih. Terus ada Taba Pestolaer. Ya, gue ada kaosnya nih. Terus yang bakal bantuin gue buat nge-host Yandri, atau biasa di aksi panggungnya sekarang nih DJ Evo, ya kan? Wih, DJ. Kalau yang belum pernah tahu. Ampun DJ. Jadi kalau dulu nih Club Artis belum punya band, nah ini duluan nih vokalisnya siapa? Cikal bakal ya. Gimana? Apa kabar nih semuanya? Baik. Alhamdulillah baik-baik. Ya, ini gue asli bener-bener excited banget lah bisa kedatangan orang-orang yang susah banget buat dihubungin. Susah hidup. Kali ini dia datang di Pasar Seni Gembrong Baru Di depan kios tanduk metal shop di lorong hitam. Nah, kita coba flashback nostalgia lah ya, masa-masa SMA jayanya Pestolaer pada masa itu ya, tahun 90-an ya kalau nggak salah ya. Nah, mungkin bisa, kalau yang gue tahu doang nih kan Pestolaer nih band sekolahan waktu itu ya, awalnya 68 ya. Ceweknya banyak tuh pas itu. Awal mula lo bikin, terus bisa manggung dan akhirnya lo bisa masuk ke dalam skena musik di Jakarta tuh gimana sih? Ya, kalau lo tonton di beberapa podcast gue di beberapa tuh sebenarnya udah diceritain. Gue lebih tertarik saat gue ketemu sama ini orang deh. Kalau yang cerita Pestolaer ya emang segitu doang, maksudnya dulu dari teman-teman sekolah, terus buat komunitas. Kebetulan nih komunitas nih awet tua, maksudnya udah cukup lama, 20 berapa tahun sampai sekarang, ada 30 tahun kali ya? 25 lebih, karena kemarin kita ngeluarin kaos Silver Anniversary, itu udah 25 tahun gitu. Gue udah bareng Yandri udah lama. Nah, teman-teman di sebelah kanan gue ini, gue ketemunya nih cukup lucu gitu. Jadi ada satu tempat melting point kita tuh dengan anak-anak Triple X dulu ya, yang udah hijrah ceritanya. Kemudian gue ketemu nih sama Irfan sama Khairus. Nggak lama gue ketemu lagi pas podcast di rumah gue di Cipinang dengan Inspire. Itu gara-gara ini Ablong. Nah, gue pengen cerita nih, gue ketemu sama nih orang nih kacau banget sebenarnya sih. Itu yang gue pengen tahu. Jadi gue nongol lagi gara-gara si Pasti Ablong. salah, nanti gue lurusin. Ablong ini nyariin gue waktu itu. Gue emang paling suka itu manggung di tempat-tempat pub kecil dibandingkan yang gede gitu. Makanya Pestolaer sampai sekarang synchronize apa yang gede-gede gitu. Wah, berapa tawaran nggak pernah ini kita nggak nyaman kalau pub kecil tuh kan bisa interact kan sama ini penonton. Tahu-tahu ada Jimmy Pitstop bilang, "Mbak, ini ada anak-anak timur, Mbak, Saus Tomat ngajakin lo untuk ngejam." Siapa Saus Tomat? Gue nggak tahu kan Saus Tomat apa. Gue datang waktu itu di Mas Berto. Pokoknya gelap men, gue tahu ada Ablong tuh nih. Nah, itu gue masih belum ciren. Waktu itu berapa lama kita belum? Waktu itu kan yang tadi lo bilang Jimmy Pitstop ngajakin Pestolaer. Ketika lo bilang nggak ada, lo ngobrol sama gue, langsung lo telepon. Katanya lu bawain saya pistol kan? Iya, ya udah gue langsung datang aja. Kan begitu kan? Jadi kita tanpa latihan, Taba langsung datang ke acara di hari H, datang langsung main langsung balik ke Bandung kalau nggak salah gitu. Jadi featuringnya Saus Tomat pada saat itu? Iya. Udah album apa tuh? Gua album udah tribute udah keluar. Gua udah keluar negeri udah itu balik acara lagi. pertama kali dibuat di Mas Berto untuk tribute. Jadi Mike Marginal waktu itu ngubungin gua. Belum, ini di Sia tribut deh. Tribut apaan kek? Pistol kata dia. Nah, gue kepikiran, udah anak-anak lama dah. Gue hubungin ya, mungkin ada band Siksa Kubur. Jadi all genre waktu itu. Dari skinheadnya ada, dari itunya gitu kan, Itu semuanya. musiknya Jakarta Timur ya? Enggak. Kan Mas Berto di HI itu waktu itu. Jadi semuanya skupnya. Bukan Mas Berto yang di Oh, bukan. Bekasi yang di Mas Berto pertama kali di HI. Muja. Nah, kalau itu di Asmoro. Jadi Asmoro. Bagus tuh tempatnya. Itu apa? Hips banget sih. Nah, keren sih. Terus di situ akhirnya
Nah, langsung. Dia jual mahal, gue kagak ngobrol sama dia kampret. Nah, nanti kenapa gue jual mahal, nanti gue ceritain tuh sejarah jual mahalnya. Lo ya. itu udah gitar apa bass? Tapi nggak lu jual gue beli. Posisinya apa? Hah? Suling. Bass, suling. Nah, Gua- itu pertemuan kedua tuh. Pertemuan pertama lebih ngeselin lagi. Jadi gua waktu dulu, ini nyambung pertanyaan lo ya. Kalau zaman dulu kan ada acara musik, pasti semuanya nonton tuh. Iya. Ada acara alternatif yang kita dulu kayak Woodstock yang pada main lumpur. Nah, itu pertama kali sebenarnya cuma gue gak ciren. Tapi gue masih ingat ada yang minta tanda tangan. Gue udah bawain Oasis. Minta tanda tangan. Oh, men. poin Oasis lo Gue ini. udah bawain Oasis, dia ada pistol kan gitu kan. 95 nggak salah. Alternatif, festival alternatif di Menteng. Iya. Oh iya. Tahu-tahu gue kasih tanda tangan sama dia, diinjek-injek kan kampret ya. Ini ternyata orang gitu. Jadi lo kenapa tiba-tiba nginjek-nginjek kayak gitu? Jadi gini, gue punya history. Daging dia, Wah. pas pistol ya kan. Jadi historinya gue di waktu SMP kan di SMP 27 Duren Sawit tuh. Itu lebih banyak komunitas. Lo agak sini dikit lo, ngumpet banget sih. Malam udah Kameranya jam di sini. 9. Oh ya, jadi waktu itu tahun 89 gue sekolah di SMP 27, di situ banyak anak-anak yang Sempet lah SMP. Apa, itu juga dipaksakan. Karena kalau nggak sekolah gue nggak dapet BP, jajan. Iya. Pasti bandel banget loh ya. Bandelnya banget tapi kadang-kadang baik gitu. Kagak lo Jadi bandel. tergantung yang di depan gue ada makanan Bandel, enak. bandel. Jangan percaya bandel udah. Gue gak yakin kalau dia dulu anak Royce. Iya. Ternyata di depan meja gue suka ada tulisan pilokan pakai bukan pilokan pakai tip X, si Oxybensis, Flower Romance, gue bilang apaan nih? Nah gue cari tahu ini band-band Oh bukan lo 70-an. yang nulis, bukan lo. Temen lo. Gue pengen cari tahu, nanya apa sih? Ini kayaknya ada komunitasnya deh di belakang di PTB namanya Komplek. Nah ternyata itu emang basisnya si siapa? Tempat ngumpul si Boris ya dan kawan-kawan. Warok ya. Warok. Nah, dan Boris gue drummer ya? Iya. Drummer Pesol ya? drummer original ya. Iya. Ah. Sama. Kalau yang sekarang kan drummer-drummeran. Sekarang drummernya sebenarnya binaragawan. Terus, Binaragawan yang gagal. cuman tetap gebukannya mantep Tapi ya? gebukan. Makin mantep tuh. Karena dia dapat tugas dari lingkungan tuh. Kalau ada maling dia ngebukin. Nah, terus gimana? Nah, di situ gua cari tahu ternyata ada komunitas yang menurut gue ya sedikit unik tuh dengan stylenya, dengan gaya skate, main skate ya kan. Nah, gue suka ngeliat tuh dan gue dapet info itu Young Offender. Nah, kebetulan di daerah gue ada anak Young Offender namanya Iyut. Nah, itu kenal tuh sama si Eka Brandas. Dia datang ke tempat gue intens tuh, bawain kaset-kaset. Tapi gue diajak gabung agak mau waktu itu karena bagi gue Pas ikut pramuka. Pas ikut pramuka, pas kibra. Tapi bagian betak-betakinnya. Oh, nggak bagian itu. Orang sekarang nggak tahu belum betak tuh apa. Oh, iya, maaf Jadi ya. lo tukang malak dulunya. Enggak. Pengepul. Nah, terus tiba-tiba gimana tuh tadi bisa tiba-tiba lo bisa sebel kan? Katanya ngefans berat tuh sama Iya. Sex Pistols awalnya. Jadi akhirnya Pistol Air. ya Pistol Air. Nah, rootsnya akhirnya gue dari beberapa lagu yang ditawarin kayak misalnya ada Exploited, Fucking WC, ternyata yang dikasih Necrodead, Fucking Wessel, ya kan? Nah, tapi nggak ngaruh akhirnya. Nah, gue yang lebih tertarik di Sex Pistols waktu itu, karena waktu itu gue Nirvana kan, 91 tuh. Tapi pas denger Sex Pistols kayaknya enak nih, gue dengerin. Nah, gue denger dari salah satu band Young Offender itu yang buat Sex Pistols, Pistol Air. Nah, ketika dia main suka gue ikutin, gue juga nggak mau ngikutin dia sebenarnya. Ya, gue suka ada lagi main sini, nah gue liatin, oh ini kayak gini. Nah dia emang gaya keren waktu itu, total secara Johnny Rotten Johnny Rotten waktu itu. Walaupun gue Johnny Rotten belum tahu banget dan tidak tahu, cuma lihat fotonya di cover, tapi kayaknya cengkok-cengkoknya dapet gitu kan. Nah, gue Pokoknya pikir si panggungnya itu mirip banget lah ya. nah iya di situ gue sedikit wah keren nih band nih. Nah gue ikut dan nonton dan gue emang suka itu Pistol akhirnya, dan di 94 itu bener-bener gue ganti, gue punya band namanya Sosromat main Sex Pistol akhirnya. Setelah Cobain mati dan dia bilang juga ngefans sama Sex Pistol. Nah ketika di era itu ada perubahan di bandnya dia malah. Oh, lo kecewa jadinya. Ya, kecewa lah, gila. Oh iya, nih itu juga tuh pertanyaannya. Jadi lo kan dari pang-pangan nih, Sex Pistol banget lah. Tiba-tiba lo milih buat pindah genre tuh ya, ke Indies lah ya, ke Indies sama Chester, bawain Stone Roses dan lain-lain.
apa sih yang bikin lo milih apakah emang lagi trennya waktu itu kan lagi Britpop-Britpopan tuh? Apa karena itu, apa memang lo emang suka gitu sama tuh lagu atau gimana? Sebenarnya kalau udah pernah dijelasin juga di beberapa tempat, tapi kalau alasannya waktu itu pengen bawain skitro cuman nggak nyampe suaranya. Akhirnya udah, iya. Dia makin ngamuk lagi untuk lanjut metal sekarang gitu. Mana waktu itu SMP sosok pak metal lagi. Enggak, soalnya gini, waktu kalau lo lihat roots-nya juga dari beberapa band indie yang jadul gitu juga roots-nya juga sebagian dari punk sebenarnya untuk ininya, untuk perkembangannya gitu. Sebenarnya post-punknya ya ke situ. Nah, itu dia. Ke Stone Roses. Karena Stone Roses juga dulu band punk kan dia. Karena kita waktu itu keterbatasan informasi dan akhirnya ngerasa apa yang kita lagi dengerin itu adalah kebanggaan. Makanya lo harus baca itu apa sih? Baca mantra. Marilah Itu membaca. adanya di Angga. Nah, emang waktu itu bukannya kita ini mungkin karena semangatnya tinggi waktu itu untuk jadi seorang punk atau seorang metal, seorang yang lain-lainnya lah. Jadi masing-masing ngerasa posnya paling keren padahal satu roots atau cuman berubah-ubah dengan kondisi sesuai sama keadaan di situ. Nah, waktu itu emang gue sedikit akhirnya ngerasa ya bukan kesalahan sih tapi perjalanan ya kan. Perjalanan gue pernah Bisa aja harusnya ya penyiar ini. Emang bagus gitu ya. Iya. Dia beloknya Lanjut. Enggak, bagus. Salah, lagi. Nah, itu perjalanan bagi gue ada hal yang teredukasi juga secara perjalanan ketika gue ngerasa lah ini kok jadi berubah begini. Nah, semangat gue waktu itu ngelihat dia seorang band yang ngepang gitu atau mewakili dari Sex Pistols pemberontakan di Inggris. Nah, ketika berubah itu walaupun yang dibawa juga dari Inggris juga, cuman akhirnya ngerasa ada hal perubahan dari bentuk cara nyanyi gitu kan, yang tadinya ganas ya kan. Nah, di situ ada mungkin kita ngerasa ya udah nggak kayak dulu. Nah, di situ kita mau melawan ceritanya, padahal nggak juga harusnya. Tapi dia bawain Britpop makin banyak lo fans lo. Nah, itu terjadi kita konspirasi ketika mau nonton ke Menteng. Jadi gua ngumpul di Pondok Bambu di flyover situ tuh. ngepang tuh ya? Udah, gua ngepang ala pabrik. Acik kepala pabrik kayak gimana? Jadi habis kerja ganti baju berangkat gitu. Habis kerja di pabrik lah ceritanya. Konspirasi untuk mengacak, bukan ngacak-ngacak juga sih. Melakukan hal yang ketika Protes. ekspresi ketika kita teriak-teriak nggak direalisasikan untuk membawakan ya mungkin Sex Pistols ya. Kita akan melakukan. denger loh dia berubah, ada orang-orang yang nggak suka gitu. Bener dia. Provokasinya kayaknya. Gue denger tuh. Untuk wilayah sini ya. Lo mau nggak tahu. Dia bilang itu kan progres ya. Kalau progres kan ada genre itu bisa selesai. Lo misalnya ngepang nih, udah habis nih lo bawain chord seperti itu kan. Lo progres, lo maju jadinya ke Stone Roses. Main, lo kan bermain musik kan. Iya. Gak mungkin lo stuck gitu kan. Iya. Cuman ternyata ada orang-orang yang nggak Merasa terima, ya kan? tidak terima Itu lu. dengan semangat itu gitu kan, semangat yang lagi menggebu-gebu ya sama kayak lu jatuh cinta menggebu-gebu, ternyata cewek yang lo sukanya ternyata berpaling atau berbeda karakter yang lo idolakan gitu kan. Nah, Kalau nggak ngerti lo so tau. Ngerti-ngerti. nah gue berkonspirasi di situ dengan kawan-kawan gue. Oke belum kita berangkat beli tiket gua tetap bukan jebolan ya, maaf. Kita pang yang menghargai untuk suatu acara itu susah dibangun dan dibuat. Itu bagus tuh kesadaran kayak gitu. Walaupun tiketnya lumayan mahal sekitar gocap 40-an loh. Kan tahun segitu mahal ya. Mahal. Nah, Bukannya lo yang tukeran ini nih, pakai autan. Dia bisa Kalau udah. Enggak, itu kita mencoba di situ untuk tetap ada hal yang dihargai. Walaupun kita chaos dan anarki. 10 bayar, 30 gratis. Nah, gue berangkat ke sana ke Menteng. Nah, emang nungguin dia ada berapa band sih yang main kayak Ariusa kayak kan. Iya, risak Open ya kayak gitu itulah. Nah, emang nungguin dia. Nah, ketika dia nongol di stage, kita udah teriak tuh dari depan kan paling depan tuh gue bilang, Sex Pistols, Oke, dia bawain langsung kalau nggak Oasis, Sunros waktu itu gue lupa. Roll with it. Hah? Roll with it. Nah, Oasis. udah kita buka sleting semua, udah siapin Aquas. Garis keras juga loh ya. Lempar kayak ngelempar bom molotov ya kan ke atas. Wow. Itu lu. Terus tenda-tenda apa ya? Tenda-tenda iklan rokok itu tuh yang pakai payung.
kita bawa Ini baru ketahuan sekarang kita seret-seret. nih. Yang tadinya dia gitu. Kita seret-seret ke depan tuh biar orang pada wah gitu. Ada ayam jago di dalam kita kejar-kejar. Jadi supaya tidak menonton dia, menonton gua. Karena gue emang ya case from chaos. Apaan sih? Setelah itu selesai, gua pada duduk-duduk di belakang rokok. Ternyata pas dia selesai, dia lagi berdiri di belakang panggung dengan panjang sekali itu antrian. Kayak orang mau bagi sembako. Ternyata apa? Minta tanda tangannya dia. Terus anak-anak nyolek gue udah slow-slow aja sebenarnya orang gue udah ngelempar air kencing. Ya. Belum. Lu kagak minta belum? Apaan itu? Wah iya. Gue di sono. Nah, diambil lah tuh rokok ya kan. Timahnya aluminium itu. Ini belum bawa sono. Oke, sip. Nah, gue ikut ngantri dah ya kan. Pas udah ikut ngantri, pas di depannya dia kan udah jadi sesuatu ya kan. Dengan ngeliat orang. Hebatnya pas sama gue ngeliat dia. Gua karena gue bawanya begini. Iya benar. Gue ingat. Gue taruh di bawah. Wah. Langsung sendal jepit, ada pakai sendal jepit kan, digetokin. Dia tambah cuma gue lihat begini doang. Kenapa ini? Apa nih? Gila kali ya. Ini, nah ini dia nih. Salah salah apa satu gue gitu kan? Nemuin lo berdua nih. Kalau mau balas-balasan, tanyakan sekarang deh. Nyata nah. nih orangnya nih. Bobby. Nah, akhirnya emang gue bukan menanam kebencian, tidak mau tahu saja. Nah, udahlah, mau tahu gitu kan. Tapi ternyata ada hal yang menurut gue keterikatan tanpa Kan kita main sadari. deh bahasa gitu bang, gue suka ini. Karena kan kita udah ngebahas kita emang pekerja-pekerja ya, working class lah. Gue kerja di Tangerang tuh 7 tahun, ya kan? Dari tahun 2003 sampai 2008 kalau nggak salah dah. Berarti 5 tahun dong. 5 tahun ya? 7 lewat. Gue emang hitung-hitungan ada blank. Suka ada gue lebih-lebihin. Lama lah. Karena Iya. biasa ngitung komisi. Nah, di situ gue ngelihat ada hal yang menurut gue ini ada hubungan. Ketika gue balik dari Tangerang, gue bete kerja di Tangerang, gue balik ke Jakarta. Yang pertama gue datengin personil gue sama teman-teman deket gue. Nah, salah satunya yang namanya Komeng, temen gue. Dia pernah vokalis Sosomat juga. Pokoknya. Nah, bukan Uwe tapi dia. Oke. Itu menyiar bola ya. Nah, gue diajak ke kamarnya, cuman disetelin doang sama dia. Belum sini belum lihat. Ini siapa ya lo? Nah, video klip yang gue lihat New Decade. Oh, Mumun tuh. Mumun. Gue bilang sini udah terakhir tuh ya, udah Kenapa? udah di New Decade tuh udah mulai. gue nggak tahu dia. Gue dijelasin. Iya. Gue bilang lu tahu nggak nih belum siapa? Nggak tahu. Ini kayaknya keren juga nih video klip. Ini pistol air belum? Wah, ini kok gini sekarang? Ingat lagi tuh ya, Nah. memori kolektif lu langsung balik ke sono. Iya, padahal gue udah mau bukan musik, udah nggak mau ngeband lah. Karena gue urusannya udah kan kita berkeluarga, rumah tangga atau ya macam-macam lah. Ketika di situ kayak ada soul lagi. Video klipnya kan dia pakai rantai-rantai terus dia pakai baju. Iya. Mulai ngepang-ngepang tuh balik Ngepang tuh lagi. balik Nah, lagi. jadi gue lihat LBK dong lo ya. Mulai. Ciletak kekok. Ini dia nih, pistol air yang dulu nih gitu. CL Pelbak. Nah, gue dilihat di situ gue, wah, udah belum lo ngeband lagi, ngeband ya? Iya. Personil udah susah. Nah, ternyata dia kalau lo bisa ngubungin gitar sama drummer, gue vokalin ya. Nah, dia vokalin akhirnya dan berjalan lah. Nah, salah satunya menurut gue soul yang gue balikin lagi ketika nonton video klip New Decade itu. Berjalan lah. Nah, gue akhirnya karena gue kalau udah datang ke suatu cemplung lagi itu biasanya jadi terusan. Nah, akhirnya gue main kemana-mana lagi. Salah satunya ya teman-teman dari Taring Babi itu. Ya, gue main ke sana gitu kan. Ya, silaturahmi. Dan kemudian dia dapat tempat di Mas Berto itu HI itu yang gue bilang di Asmoro. Nah, baru-baru banget makanya Mike bilang, "Belum bikin tribut, Bang, biar promosi juga nih untuk tempat." Nah, udah oke. Nah, ketemu Jimmy Pitstop yang tadi dibilang. Oh, sembuhan ini. Belum. Nah, gue males. Gue bilang, "Lu aja yang ngubungin." Katanya Jimmy, "Enggak, lu aja." "Enggak, gua punya nomornya, lu aja kan punya nomornya." Ya udah gue telepon, dia telepon. Tetep aja dia ngasih ke gua. Dia bilang, "Tabang nih ngomong aja." Ya udah. Nah, ngomong gue dengan kondisi gue nggak yakin dia dateng ya kan. Ya udah kalau mau dateng aja nggak usah pakai latihan. Tanggal segini, gue nggak yakin dia dateng. Ya kan? Tapi ketika udah terjadi acara itu, gue dapat kabar dari belum ada yang nyariin lu namanya Taba. Wah, dateng dia. Gitu. Sama Bokin nggak salah ya, gue nggak tahu, udah lupa. Dia naik,
Ntar abis ini Mbak 2 band lagi. Iya, lagunya apaan? Ini. Banyak juga tuh, ada berapa lagu ya. Terakhir pokoknya Blessing Mau Segas kalau nggak salah. Yaudah, nah gue pikir, wah berarti ini siap banget nih orang. Nah pas dia naik karena nama gue, benar-benar siap. Berarti wah bener, gue kagak salah ngefans sama dia dulu Sex Pistols ya. Gitu, jadi benang merahnya di situ. Ternyata ada cerita-cerita tersendiri ya. Betul. Dari seorang diehard idola banget sama Pistol Air sampai benar-benar ibaratnya kok zaman sekarang nih anak bilang baper nih, idola gue berubah haluan gitu ya. Bisa, iya. Sampai akhirnya balik lagi setelah terus kan akhirnya kan lo setelah Britpopan tuh balik lagi nih mulai ngepang nih. Terakhir kalau nggak salah album terakhir tuh tahun berapa ya? 2006 gue cabut, 2010 tuh tribute sampai 2010. Nggak lama 2012 gue ngeluarin 3 album tuh langsung antologi. Ada 2 CD sama 1 lagi Rhythm of Mind tuh. Kemarin gue denger gopek tuh harganya 1 CD tuh. Gue juga tahu tuh, pernah lihat di Tokopedia di marketplace tuh rata-rata segituan. Cuman lu sendiri udah nggak megang? Kagak. Produksi lagi. Maksud gue gini sih. Ini kan gue berterima kasih sama teman-teman yang punya kemampuan recording kayak gini, karena kalau denger cerita Ablong kan justru kembalinya gara-gara satu recording yang di YouTube ya istilahnya ya. Itu kan kalau nggak ada Tunyu Dikit mungkin dia nggak ngeband lagi. Ini direktur utama. Jalannya beda lagi tuh. Pilot pesawat. Asik. Jadi Bodi mau terbang aja. Males ngeliat orang-orang di bumi. kebetulan tuh pas gue balik lagi terakhir gue bilang ini kayaknya yang copot ya. Sebenarnya gue ketemu orang kayak Ablong tuh banyak banget. Jadi gue ngelengkapin Pistol Air tuh sama album baru tuh yang sengaja ada 10 atau 11, gue nggak tahu nih closingannya jadi berapa lagu. Sekarang sih udah jadi 9 atau 10, gue lupa. Nah itu gue cerita tentang perjalanannya punk rock 70-an. Jadi kalau lo nyari gripnya Green Day nggak bakal ketemu sih di situ. Kan dia 90-an kan. Nah itu Indopunk itu gue semangat banget karena gue ketemu sama teman-teman Langit Merah. Sebenarnya gue pengen tarik banget tuh si Krisna, cuman nggak pernah mau dia Boleh, sebentar, nggak apa-apa. Kalau album gue yang dari 2006 itu di mixingnya itu vokal tuh ditaruh di tengah kayak Bloody Valentine. Jadi kalau lo pakai mesin apa itu nggak bakal kedetek untuk lirik. Nah cuman kan itu sekarang berbeda nih rulesnya sekarang orang-orang hadir justru dengan anak-anak sekarang mempelajarin figurnya, terus dia pelajarin masalah rootsnya sampai ya lebih detail dibandingkan kita dengan cara yang berbeda ya. Kalau dulu kita nyari, sekarang mereka udah punya artificial intelligence yang ngumpulin sendiri dengan keinginannya dia. Nah jadi sekali lagi gue sangat appreciate dengan semua teman-teman yang ada dimanapun ya yang punya podcast dengan nuansa art hobi musik yang bisa mendokumentasikan to the past, present sampai future kan ya yang sekarang terjadi gitu. Milenial sekarang ini pada tahu ternyata ada band yang keren nih pada saat itu. Benar. Kalau nggak ada dokumentasi itu kan mungkin ya udah hilang lah ya gitu. Sebenarnya dulu banyak, cuman ditimpa buat bokep sama teman-teman gua tuh. Ya jadi zaman kita di poster kan ya, itu rajin kita dulu ada satu temen si Reja ya bawain kamera. Pas gue tanya itu udah pengen didokumentasiin. Waktu itu ada satu manajemen lumayan besar, dia pengen cari dokumentasinya. Gue telepon temen gue, aduh Mbak sorry udah tiba nama bokep dulu sisa. Belum zaman CB ya. Sial. Kamera mini DV gitu. Iya kayak gitu. Jadi gue coba ngembayar perjalanan itu dengan yang sekarang gitu. Maksudnya ada beberapa track yang kita sequence sampai terakhirnya post-punk itu nanti Krisna ini udah buat video klip gue judulnya Harimau. Kebetulan Harimau itu ternyata temen gue di Bali tuh Navikula juga punya sama tuh salah satunya. Ini Harimau ini yang lo mau garap di album baru ini nantinya. Ya nanti ada sedikit klipnya nih ditongolin di sini, minta hintsnya dari Krisna. Itu pokoknya semua video klip Pistol Air, dokumentasi Pistol Air Indopunk itu di bawahnya Langit Merah gitu. Nah gue ketemu Langit Merah ini juga unik karena teman-teman ini punya spirit yang sama, cuman saking indie labelnya mereka
kayak setan, nggak mau di ini. Kalau dikasih cahaya gini, meleleh. Nah dulu Layar ya, di balik layar tapi benar, harusnya gue pengen denger cerita dia kenapa dia balik ke Young Offender terus buat dokumentasi Young Offender yang sequence 3. Sebenarnya ada lagi sequence keempat. Zaman-zamannya kita waktu ketemu-temu setan itu kan banyak tuh. Banyak tuh cerita aja. Bukan setan semua lu. Setan ketemu setan, silaturahmi. Iya, kayak gitu tuh masih kurang satu sequence. Nanti kita tantangin aja Langit Merah untuk ngumpulin karena mumpung orangnya masih pada ada kan. Kayak gitu. Nah, kalau dibalik yang sekarang ini selain ada produk yang band-band lama tampilkan jadi satu wahana sendiri lah buat teman-teman ngedenger, ada juga tempat kayak gini nih yang ngejual merchant. Di sini kan belum lama, sebenarnya dari tahun kapan sih belum? Apa nih? Ini awal Januari. Januari. Jadi di Gembrong ini kita ada fasilitas yang dikelola untuk menempati ini dengan kondisi komunitas. Di situ ada teman-teman yang mengelola kios, tapi di situ juga bisa bermusik. Karena alhamdulillah pengelola di sini support untuk itu. Salah satunya pengadaan alat. Nah, di sini kita akan adakan acara yang reguler. jadi bisa dikumpulin lagi nih ya band-band keren zaman dulu. Free tanpa kolektif, yang penting main dari generasi tua sampai muda gitu. Nah selain itu juga di Pasar Gembrong nih tempatnya kaos-kaos band. Salah satu tadi band-band lama yang mungkin orang udah susah gitu carinya, jarang gitu. Nah bisa juga dicari di ini untuk kaset-kaset di The Dirty Room. Ini salah satunya. Makanya di Dirty Room ini gue nemuin kaset Saus Tomat nih yang katanya juga nih dapatnya di Tokopedia dengan harga 100.000. Saus tomat. Iya, padahal gue sendiri udah nggak punya juga sama kayak dia modelnya. Tapi di Tokopedia ternyata ada dengan harga 100.000, ya kan. Satu lagi, nah ini alhamdulillah kita nemuin lagi lah. Walaupun nggak punya tapi nemuin lagi, itu alhamdulillah banget. Karena jangan sampai hilang banget. Nah itu bingung, kenapa bikin lagu bisa hilang ya, gitu kan? Enggak, master gua kebakar di studionya. Lu lagi bakar singkong? Enggak, waiting room, pistol air. Itu dulu kita punya satu studio bareng di mana sih? Manggarai ya. Iya. Kebakaran. Dulu bakso unang tuh. Jadi master gua asli kebakar. Bisa semuanya. Tapi nggak ada duplikat yang bisa ditemuin gitu? Kalau aslinya udah nggak ada, cuman gue repackage di Rhythm of Mine itu sama yang album yang 2012 itu. Waduh, sayang banget. Padahal ada karya-karya yang belum sempet nongol nih ya. Jadi. Iya, sayang banget. Nah itu di album baru rencana mau digarap lagi nggak tuh yang lama-lama? Sebenarnya udah ada yang kata di antologi itu udah ada beberapa lagu di udah kayak ada, ya? Colors apa, tapi mas emang beberapa track tuh belum sempet digarap karena resource-nya kan udah nggak ada kan. Karena yang engineer gue tuh si Angga juga dia playernya itu kupingnya emang bahaya sih untuk ini. Cuma dia butuh yang aslinya untuk nyerap. Terus dia apa istilahnya jadiin renewal ya, apa istilahnya sih itu? Remaster lah. Remaster kayak gitu. Nah yang gue sayangin justru nggak hanya Pestol Air itu kan cuma satu studi kasus. Cerita yang mirip kayak Pestol Air tuh sebenarnya ada di Waiting Room. Itu band berubahnya banyak banget dari mulai hardcore, ska, terus musik-musik bokep ya. Scene bokep kan dia sempet tuh. Iya. Acid jazz. Kayak gitulah. Gue bingung loh ya. Gue dulu Pestol Air, Waiting Room itu kan dulu seangkatan. Gue kan indie itu harusnya banyak cewek ya. Cuma temen gue laki semua. Gila anak-anak Berlan. Sedangkan dia musik kasar gitu cewek cakep-cakep. Aduh ini ada hal yang dipertanyakan. itu Emang bener tongkrongannya Pestol yang ada cewek? Bukannya tempatnya wah tabak. kagak. Ini saksinya. Yang nongol. Terakhir di juga. Kalau kebencian, ngambek lagi ya? Ya benar kalau dari cinta ke kebencian, jadi itu harus. Jadi apa namanya nanti satu waktu mungkin lo cari pelaku-pelakunya. Kemarin gue sempat ngobrol sama Icen kan salah satu drummer awalnya Waiting Room ya. Dari mulai dia hardcore, kemudian dia itu setahu gue rambutnya kagak pernah panjang dulu ya, botak terus ya. Dia mirip kayak teman-temannya Acit di itulah, di apa namanya? Bukan, apa sih? Selain ini apa? Acit, Berry. apa bandnya? Septic. Septic. Gue kemarin baru liatin podcastnya Iep sama Buluk tuh. Dia cerita tentang lu justru cerita tentang Wis, legend banget deh.
tahu. Ini legend juga ya. Iya, Tapi tanda tangan Bang. 69. Di cerita scene chapter 6 terus Buluk cerita bahwa di zaman EO udah ada scene serupa yang lebih American minded. Itu deskripsinya bener sih Buluk. Jadi waktu gua dulu datang kita kan lebih pada Britania tuh yang wah ekspresinya kayak yang gini-gini lah. Iya, Cuman kalau mereka tuh botak, kaos hardcore yang udah keren-keren sih kaosnya. Terus sepatu All Star, Iya. celana jeans kayak gitu kan. Nah itu ya. Cuman sayangnya setahu gue dulu sempat ketemu sama Berry, terus Acit gue sempat ketemu. Gue dulu pengen banget dia main bareng, main bareng. Nah, cuman belum kesempetan ya. Acit udah pass away ya. Almarhum ya. Gitu. Cuman gue sempat dengar lagu-lagu terakhirnya keren sih dari si Berry waktu itu gue lihat. Ya, kayak gitu. Terus ini apa? Lanjutin nih. Kan berarti udah mau garap album baru ya. Udah berapa ini apa namanya? Lagu yang lo buat video klip atau lo mulai promo? Itu mungkin Om Krisna sih yang bisa jawab. Gue sendiri udah lupa. Dari berapa Kris? Banyak. Banyak berarti ya. Yang Banyak. menarik satu, Aman Sentosa. Nah, aman-aman Sentosa itu juga gue Tar dulu dong. Ketika tadi bilang next, harusnya dia harus kayak Johnny Rotten dong yang lagi Gimana, diwacanain mobil Grundy kan. Next question. Iya. nah, lo disuruh kayak gitu tuh. Wah, harus lah. Ntar gue tanda tangan lagi. Bahas Sex Pistol itu zamannya dia tuh band yang mirip, yang eksplorasinya udah lebih gila dibandingkan Sex Pistol udah banyak sebenarnya. Yang mirip kayak Marilyn Manson-nya zaman itu udah ada, tapi boynya punk. For somehow yang naik salah satu ikonnya kan Sex Pistol. Logat mereka sama-sama British kan ya. Kalau gue lihat dia ada ini Ablong pasti ngobrol karena dia ngelotok banget soal pistol itu Michael McLaren. Jadi pistol itu sebenarnya sampingannya itu adalah Mimi yang punya sebagai desainer Fashion. Karena dulu pas gua diadu dengan Sex Pistols itu vokalisnya Sex Pistols kalau nggak salah namanya Denny, dia pakai tuh bajunya Mimi yang Destroy. Iya Des. Wah itu gaib banget men. Itu emang baju desainer signature-nya Mimi. Kalau di sini mungkin kalau dulu di eBay lo cari masih ada sekitar 1,5 sampai 2 juta kali ya. Saat itu gue nggak tahu didapat dari mana itu. Nah, gue yang gue masih ingat dari salah satu Sex Pistol itu si Michael McLaren buat press conference tapi di hanggar kapal. Kalau kita kan tempat sepi ya biar nggak bocor. Kalau dia berisik. Hah? Itu rada-rada miring tuh orang. Kayak gitu. Sebenarnya akal-akalan dia Sex Pistol itu. Nah iya, maksud gua jadi kehadiran band yang bagus itu banyak komponen pendukungnya kan sampai desainer, sampai ada Vivian kayak Westwood sekarang, ya Vivian. Ada fotonya kemarin dari anak-anak Masih hidup kan dia? Dia tua banget nenek-nenek. Ada foto cantik, masih cantik. Jadi ada gue lupa anak di selatan pas gua lagi di podcast buat poster cafe. Itu dia ngasih tahu dia pas di Inggris foto bareng Vivian. Cuma udah normal, udah rambutnya udah ini kayak gitu. Tua banget berarti ya. Iya. McLaren udah mati juga kali ya. Mati. Cuman terakhir dia sama Sex Pistol udah cabut, doi kan larinya malah ke Ditembak Paris Belanda. kan. Apa terakhir Michael McLaren and apa Godzilla ya? Orkestra Godzilla itu. Lo cari deh itu di YouTube kalau lo pengen lihat. Jadi satu band punk itu ternyata larinya ke musik klasik yang rada ngaco, ada suara orang ngorok segala macam. Eksperimennya ke sana gitu. Ya bagi gue sih. Next question. Balik lagi kita bahas yang tadi mau kita bahas tuh. Question, Salah satu video klip yang udah dikeluarin kan Aman-Aman Sentosa. Nah, yang unik nih ada Ablong di situ. Itu pemaksaan kan. Nah, gimana tuh awalnya lo bisa ngajak kolaborasi si Bang Ablong, terus Kalau gua dari konsep ya kan dari konsepnya juga lagunya tuh maknanya apa sih? Maksudnya kan kalau kita lihat ada anak-anak punk, ada ya ibaratnya kayak anak punk yang pengen mengenal Tuhan. eksis di Selama ini nggak kenal Tuhan, di kenalnya musik, tapi tetap Kopi Jum. secara religi itu mereka tetap mempertahankan gitu. Gimana Bang Toga? Jadi salah satu esensinya buat gue musik itu kan ada message. Biasanya tuh kita ngelihat dari nadanya, wah nadanya enak gue denger gitu. Salah satunya message. Makanya tuh album Indopunk itu beberapa lagu, 9 lagu semuanya nggak ada yang barat, semuanya Indonesia. Dan dibuat dalam 4 grip. Salah satu perwakilan Sex Pistol itu ya di Aman Sentosa. Nah,
Kejadiannya waktu itu gue di podcast nih sama Irfan sama Khairus. Terus waktu itu belum ada video klipnya, tapi udah ada lagunya gitu kan. Nggak lama gue bilang di podcast itu udah ada video klipnya, ntar steeringnya by Ablong gitu. Dan itu ternyata diwujudkan. Nah ini produsernya ya ini. Jadi salah satu lagu di album gue yang terakhir ini, yang di luar dari Langit Merah ya, dengan di Inspire ini berapa viewernya lumayan ya? Lumayan. Kalau awal-awalnya kan kalau si Bang Taba bilang waktu itu pas kita ngobrol-ngobrol sebelumnya pas podcast di rumah tuh, gue ada temen nih yang pas banget buat video klip gue gitu kan. Nah ini ada sosok yang perlu diangkat. Tapi sebenarnya itu kesalahan besar. Dan kebetulan Dan itu tipu daya. sama lagunya. Lo berapa orang bilang itu ablong banget loh, katanya gitu, bener gak sih? Itu tipu daya. Iya kan, gak Itu hasil konspirasi skripnya sama dia banget. Direkayasa. Kayak gitu. Jadi kalau ada istilah Class of 94, perwujudannya ya di Aman Sentosa itu message-nya ya ini tokonya. Kayak gitu, bener kan Blong? Lo jangan Toko kelontong maksudnya. Wah, keren deh pokoknya. Itu punk rock fresh menurut gue sih. Jadi menurut gua gini, waktu itu ada pemaksaan kehendak. Ketika gue lagi jaga warung di angkringan, ada telepon masuk ke gue. Blong, lu ambil handphone deh. Kenapa emang? Coba shoot diri lu sendiri. Apaan sih? Diri lu saya pikir itu anak pang kan ada di situ. Lu suruh pegang handphonenya, lu jalan, tuh lu keluar. Enggak nih buat apaan? Ntar gue kasih tahu. Aneh, nggak dikasih tahu buat apaan ya kan? Buat apaan? Ya udah, lu jalan. Gue agak mau lah, apaan dulu? Ada nih video klip aman-aman store. Ya yang bagus lo bikin, masa begitu? Terus gimana? Ntar gue bilangin temen gue dah. Nah, gue ngubungin Khairus. Iya. Terus deh, Pesolanya kayaknya mau bikin video klip, lagunya gue kagak tahu. Yang aneh-aneh aja. Gue suruh handphone lah, suruh dari belakang pantat gue di shoot. Apaan? Gue lagi minum di shoot. Apaan sih? Ya kan? Terus dia mau ngapain? Gak tahu, bikin video klip kayak lu garap aja. Nah, langsung dia TikTok kali sama lu ke dia. Iya, Gitu. akhirnya sih harus hubungin gue, terus Van, si Bang Ablong minta bikin video klip buat pistol air. Pistol air dia katanya pakai HP aja, gitu kan. Gue bilang kenapa dia nggak selfie aja sendiri? Gitu, kan? Gila, orang gila. Udah, akhirnya Ini kan handphone gue berlanjut. keren. Handphone gue masih 3G. Ya. Udah itu nggak pakai lama, jalan tektokan berapa kali doang ya. Gitu. Jadi udah sesuai dengan ya sehariannya si Ablong sih. Untungnya gampangnya di situ. Kita bener-bener natural aja, udah nggak aneh-aneh udah. Iya, untungnya komputer lo nggak jebol ya, cuma berasap doang kan. Langsung render. Yang pesannya kuat tuh, Mbak, kalau itu, Mbak. Nah, menurut Bung Yandri gimana itu? Ya pesannya kuat, fresh. Gue selama ini ngepang belum ada yang pesannya kayak gitu kan. Bisa jadi genre tuh. Anjing. Ya, lu bayangin aja. Pesannya kuat. Kita ngumpulin anak pang ya waktu itu ya. Menarik. Anak pang nggak dibilangin nih. Anak pang tiba-tiba kumpulnya sini-sini lo ngumpul semuanya. Wudu. Pada kaget lah. Wudu Bang. Iya wudu. Iya. Belakangnya kan ada scene sholat tuh ya kan. Iya. Terus Sholat, ya. Ngaji segala macam, dipakein sarung. Yang lusut tatoan gitu kan yang Iya, gitu. pokoknya sengaja. behind the scene-nya kalau ada kocak deh sih. Seru. Jadi emang yang waktu itu di situ ada anak pang dalam video klipnya itu mereka emang yang mengaji di daerah Cipinang. Jadi ada majelis taklim yang mungkin kita bangun secara kesadaran akan hal yang menurut kita ya sesuatu kita lakukan gitu kan. Nah di situ bergerak ada anak-anak pang yang dalam video klipnya Pistol Air itu. Jadi bukannya kita so bener, so suci, tapi emang kita dari kecil sama orang tua lebih dulu doktrin orang tua daripada doktrin pang. Ya kan? Akhirnya kita ngerasa doktrin yang awal dulu kita realisasin. Doktrin pang kadang-kadang bullshit. Ya. Tapi gua Tadi katanya sekarang bullshit dulu. Enggak, bullshitnya di mana? Tadi dulu bullshitnya. Gimana? Bullshitnya masa orang suruh ngambil pakai handphone begini. Mau jadi apaan, nggak bakal jadi apa-apaan. Bullshit. Ya artinya dengan adanya Bang Ablong video klip itu bisa kasih pesan ya mudah-mudahan ya. Kalau bermusik Nah, iya. tapi bisa tetap. Artinya pang itu bagi gue kesepakatan awal yang menurut gue bagian dari perlawanan. Jadi pang itu bagi gue tetap keren, doktrin setelah adanya doktrin dari orang tua gue. Dari pang itu bagian yang tadinya gue anak culun mungkin ya, atau nggak pernah ngerasa ada hal yang bisa gue buat, tiba-tiba gue sepakat dengan suatu musik yang namanya pang. Di situ berkelanjutan dengan perlawanan mungkin lewat passion, way of life ya, gue nggak tahu lah. Tapi akhirnya gue ngerasa di situ ada karakter yang terbentuk lagi.
dan itu bagi gue adalah perlawanan yang nyata juga untuk keadaan yang kita jalanin. Luar biasa. Jadi nggak bullshit itu artinya Keren. minuman yang berbentuk kekuatan stamina. Red Bull itu bukan bullshit. Buat ini dong, buat untuk malam dong. Tapi ada bulbulnya. di Itu ada juga di adopsi sama Eka, trembul. Itu dari bullshit. Oh gitu ya. Nggak tahu aja dia. Tapi gue unik sih, lo kan yang gue denger lo emang beneran ngajar ngaji nih gitu. Terus lo bilang dulunya kan tukang palak nih, iya gak? Lo tukang palak, ya pokoknya urakan banget lah. Tuh awalnya lo bisa mengarah ke sana, terus tapi lo masih konsisten juga dengan musik. Oh gitu. Dan bisa ya kalau dilihat kan juga ada teman-teman anak pang juga yang ngaji sama Bang Ablong tuh. Gimana awalnya tuh? Astagfirullahaladzim. Jadi begini, sejarah awalnya gue nggak pernah kepikiran untuk melakukan hal seperti ini. Seperti apa maksudnya? Seperti yang tadi diceritakan, walaupun itu mengerikan, ya kan. Nah, di situ gue waktu itu ada hal yang menurut gue bagian dari kalau bahasa di agama kita itu isyarah. Isyarah yang pertama gue diajak sama teman-teman dari Taring Babi, Bob sama Mike ke acara Citayam. Fashion Week. Fashion Week. Jadi lo duluan yang bikin. Ternyata Emang sekarang diadain di situ ya? iya. Telat gue duluan. Akhirnya ketahuan. Tapi dibubarin gimana dong bang? Berarti ada kesalahan naruh saham. Nah, Saham anjir. Langsung sama aja. di situ gua diajak ke acara yang namanya pergerakan syiar juga Zadul Muslim. Nah, di situ ada Habib Alwi Abdurrahman Assegaf ya. Nah, kita bertemu dengan beliau. Justin pedok ya. Beliau ngobrol bareng di acara dan kita emang dimasukin rumahnya dia langsung, dikasih makanan nasi kembuli bareng. Nah kebetulan nih Ane duduk di samping beliau langsung nih Habib Ustadz Alwi, ini Ane dan sini Mike Bobby, di situ lah sini ada Marinir. Nah ketika itu kita cerita sebagai temen waktu itu dengan Habib. Artinya Habib gua cerita dia pernah di Slammer, pernah dipanggil sama kalau manggil bapaknya Walid kalau nggak salah. Sering diomelin misalnya maghrib, Alwi lu anak nggak tahu diri ya, ini maghrib lu pulang. Nah, dia lari itu masih muda kata gaya mudanya dia sama kayak kita lah. Nah di situ gue sedikit nyambung untuk obrolan. Nah ada hal yang menurut gue ketika dia bilang, Blong jangan lupa ya anak pang, lu ajarin dah tuh alibata. Lah kan beliau masa bicara itu kan gue kagak ngomong apa-apaan tentang karena kita kondisi lagi acara. Kita datang sebagai ngewakilin temen diajak sama Mike Bobby itu ya pemusik atau main musik gitu kan. Dan itu berlangsung sampai gua pulang beliau nganterin gua ke atas itu kan nanjak gitu ya, pakai kaos kutang, pakai celana panjang gitu, nyeker malah nggak pakai sendal. Nah bener-bener berdua gua dan berulang-ulang ngomong itu dan tetap bagi gua hanya dalam hati gua ini apaan sih gitu doang, sampai pengen bib jangan kayak gitu Pak, aneh jadi bingung nih. Nah pokoknya begitulah. Dan itu terrealisasi ketika di tahun 2014 ketika teman-teman pang lagi pada ngumpul di jembatan Cipinang Indah. Ya biasa nih kita nggak salahin ya, mungkin ada yang hal-hal kayak gitu ya. Kalau ini maaf ini kopinya Ijom. Ya, ini kopinya Ijom. Jadi kopinya enak. Lo beli di sini enak dan ini kita taruh di gelas plastik dan bentuknya seperti yang macam-macam terserah ya kan. Tapi ini enak. Nah, di situ mereka dalam kondisi seperti itu. Harus ada Gue mikir berat gitu nih hubungannya apa gitu kan. Tuh yang mau main ke Pasar Gembrong ada tempat kopi yang enak banget deh, bikinannya Bang Ijom. Mampir-mampir. Pokoknya datang ke sini ada bikinan Bang Ijom apanya ada. Yang belum bisa dia bikin anak. Lanjut. Terus gimana? Nah, dalam kondisi itu gue mampir tetap karena bagian dari teman-teman gue seorang pang yang pada ngumpul ya kan, teman-teman komunitas. Nah, salah satu dari mereka dengan tidak ragu-ragu cuma ngomong gini, "Blong, gue pengen ngaji." Lah, emang kenapa? Padahal ngepang tuh. Ngepang dalam street. Kayak begini, ini kan anak pang ya? Pokoknya lebih pang dia lah. Nanyanya tiba-tiba ke lu. Karena gue pulang kerja waktu itu. Jadi dandanan gue working class. Iya tiba-tiba Nanya kayak gue dengan seperti nada bener-bener. Gue walaupun dalam ya maaf ya emang begitulah. Gue pengen ngaji nih, gue gimana? Ya udah ngaji lah. Gimana mau ngaji? Gue pengen ngaji baca Quran dulu ya, baca Quran. Ya udah ngaji.
Alibata ngaji di mana? Ya udah ntar gue cariin sama lu aja deh. Nah begitu langsung ada titik sama lu. Padahal gue kan nggak cerita hal yang menurut gue menawarkan. Jadi kayak wahyu gitu dong, setelah tanda kutip. Mungkin kalau bahasa itu apa ya? Gue ngerti. Ini yang ngerti nih bahasa itu deh. Wahyu ya betul. Wahyu Acung. Yang jualan dia Nah, ada sesuatu bebek ya. bakar. Ada sesuatu yang dulu kejadian, nggak ada orang tahu, tiba-tiba dia diketok lagi untuk balik. Iya, Nah itu dia. Gue nggak tahu Dan deh. akhirnya berlanjut ya. Nah di situ akhirnya cuman gue giniin doang. Ya udah, gue support. Kalau emang sama gue nggak apa-apa. Cuman lu cari tempatnya. Secara nggak langsung gue penolakan sebenarnya. Dia nggak mungkin cari tempat. Menurut gue, karena basa-basi doang. Iya. Ya kan? Dia belum tau gue cari tempat. Yaudah kabarin. Nih nomor gue. Ketika 2 hari kemudian dia ngabarin. Belum, gue udah dapet tempatnya ini. Waduh, serius. Di mana? Malah lo yang kelebakan. Di tempatnya Citos. Citos itu tempat tukang tato. Cilandak bukan? Bukan sini. Daerah Durian Sawit. Citos ya, ada Citos ya. Nah, jadi tukang tato gitu ya. Sama Ciki itu, Ciki. Nah ternyata tempatnya tempat tukang tato dan adanya di bawah pohon kecapi. Dia juga nyaksin lah. Dia datang juga dia. Gue suruh, "Mbak, nih dapetnya anak-anak pang nih tempatnya, lu datang kemari." Menarik gitu. Terus. Nah, dia juga udah datang kan, lu lihat sendiri kondisinya. Iya. Dengan akhir tadi cuman gue rasa dia doang. Ternyata banyak ya. Iya. Nah, di situ akhirnya belajar Alibata dengan kondisi yang pernah gue dapetin dari guru gue, karena gue ngaji alhamdulillah sama guru gue dari 6 tahun lah. Ya itu bersanad, artinya bersanad itu tetap nggak ada hal yang di luar itu, dan itu berdasarkan kurikulum pesantren lah, ya kan. Nah di situ akhirnya gue jalanin, alhamdulillah sampai sekarang dengan beberapa tempat juga. Tapi bukannya gue ngerasa sesuatu, tapi kalau ada yang mau ngaji silakan. Itu gua terbuka dan tanpa biaya, dan yang gue pengen ya teman-teman bebas dari baca buta huruf Al-Quran, nggak bisa nulis Al-Quran, hukum tajwid, sebatas itu aja. Yang lain gue kagak ada pikiran, ya kan, karena itu mengerikan. bikin orang mikir lagi. Iya, terakhirnya bikin orang takut. Maksud gue kalau gue ngelakuin sesuatu itu gue mengerikan. Begitu. Kalau lu tetap welcome apapun, kan. Ini perlu dicontoh juga sama teman-teman yang masih bermusik. Mereka biarpun tetap bermain musik tapi juga konsisten sama yang kewajibannya lah gitu ya. Ya cuma ini Bang Rock juga membuat lo setiap orang bisa jadi rockstar, bener gak? Kayak Pogo itu sebenarnya kayak semacam budaya, siapa aja lo bisa jadi bisa sesuatu di karena itu punk rock, ya? ekspresi bagian dari hasil karya yang dia lakukan spontan. Walaupun lo tabrak-tabrakan ya kan? Iya. Cuman lo temen gua. Itu hasil karya. Karena orang taunya gila nih rusuh banget, ternyata dia bercanda. Iya. Nah, hasil karya yang bercanda itu lebih keren daripada yang serius. Gua ngomong-ngomong di sini ada yang jual ini nggak sih, peralatan buat naik gunung? Gue belum lihat deh. Wah, ada. ada. Pas banget nih, ini Red Outdoor namanya. Lu mau merek apa? Lagi ngecek celana gua di sini. Lo harus datang tuh. Nih celana-celana ini produk sini nih. Oh, kayak gini nih, oke, ini kan iya. Gua mau celana apa? Harganya yang lu harus tahu, Mbak. Iya. Di tempat lain 500.000. Nah. Di sini lu boleh tahu Masalahnya 100.000 ke bawah. komplit banget. Kang main. Ini 100.000 ke bawah ini nih. Udah belum? Jangan robek, jangan robek. Jangan robek. Kenapa lo mau naik gunung? Nggak, gue lagi suka ini lagi ngumpulin buat itu, ya gitu deh. Dia kalau ke Jawa ngilang tiba-tiba ngilang lama dia. Iya, dulu pernah kan lu? Iya. Iya. Bilang, kalau bahasanya tuh hawat. Iya. Awat. Iya betul. Bahasa kerennya apa ya? Dia naik gunung ya, naik gunung. Ya berarti di sini cukup lengkap ya. Ini nilai satu lantai tentang hobi semua ini ya. Iya, komunitas. Terus hobi apa lagi? Di atas paling ini berapa lantai sih? Di atas rooftop, di bawah buku-buku. Di bawah buku. Buku untuk edukasi yang kita nggak pernah dapetin bukunya, di sini bisa dapat buku-buku. Kalau ini. hobi ikan ada Lagi. pusat ikan hias. Ikan apaan aja ada. Gitu. Kecuali ikan ayam. Itu dimakan itu ikan laut. Iya. Nah, balik lagi ke Pesta Layar sekarang nih. Jadi plannya ke depan gimana nih? Dari semua lagu-lagu yang udah mulai diproduksi, mulai promo keluar satu-satu video klip. Harus itu. Targetnya kapan nih mau keluar album? Itu produsernya kalau nggak salah Ponco sih harusnya. Ponco harusnya hadir di sini. Iya, cuman karena dia tadi sakit perut, Dan dia bokernya sembarangan, Iya. jadi suruh pulang. Iya. Sayang sekali. Dia boker berantakan soalnya. Dia nggak peduli pada udah disediain toilet, dia tetap ngerasa hal spontanitas. Ketika dia sakit perut langsung merocot. Akhirnya ribet, pulang.
Gue nggak tahu kalau keluarnya kapan, yang penting berkarya dulu. Terus selama gue disupport sama teman-teman kayak Lolorang, terus ada Langit Merah, ya selama masih ada medianya kita lakuin terus. Kalau pengen dikeluarin, kemarin si Ones bilang sih per single per 3 lagu tuh. Mungkin ntar salah satu di toko ini yang bakal ngejual karena merchant kita kan semuanya limited tuh. Belum ada pembicaraan serius buat kapan launching. Justru kemarin malam itu kebalik, Mbak lu udah keseringan main punk, Mbak, sekarang anak-anak indinya yang pengen gitu. Akhirnya gue kemarin hadir di Loki. Itu ada yang namanya The Mayo. Jadi itu ritualnya anak indie setahun sekali. Terakhir tuh gue main bareng Suar Pure Saturday. Terus ada beberapa band-band yang 90 ya. Jadi tribute juga, ada yang bawain Pulp dan itu rame men, cukup rame gitu. Iya, indies ya. Iya, artinya kalau ditanyain tentang arah directionalnya, gue tetap terbagi dua. Kadang gue bawain yang kayak Britpop, sekarang udah jadi sekitar 5 lagu. Gue pengen jadiin album lagi. Terus kalau yang punk rocknya ini memang dalam tahap yang lebih serius karena produknya udah jadi untuk diangkat ke permukaan berupa album. Ya gue nggak tahu deh kayak gimana karena ntar Krisna ini yang punya dauhnya sih. Cuman orangnya nggak mau in frame sayangnya. Karena gitu ini adalah salah satu yang pewaris dari TV yang akan diwariskan oleh oleh Bang Irfan ke Krisna. Jadi Dibayarin second. Jadi kalau sekarang gue denger lu pengen kerjanya di luar negeri gitu ya, si Irfan ya? Iya. Wes enggak gitu ya, ada perluan sibukan lah di luar, jadi gue nggak bisa lanjut. Makanya ini terakhir nih, gue disuruh nge-host, orang gue biasa cuma di balik layar, soalnya host jadi begini. Oh gini aja ya? Sekarang gue pengen host berdua Irfan untuk mewawancari Ada, lu tetap nafsu. Nggak bisa, sebentar, tamu. sebentar ya, karena dia dari Young Opener, kita serang. Iya. Kita kan umum, kita warga umum, awam. Boleh deh. Tapi gue belum kelar nih bahasnya. Terus abis ini apa kan? Iya, apa-apa, boleh. Pengen nanya-nanya dia. Oke, siap. Jadi gimana tadi kan intinya yang album terakhir ini lebih banyak ke punk. Nah, Lebih ke punk lah, balikin aura punk. daripada takut diomelin sama Ablong nggak kelar kan gitu. Kemarin tambah serem nih, Gembrong kan isinya kan semuanya udah komunitasnya dia semua. Pasar Ablong tadi, Ablong Gembrong gitu. Depannya bakal ada Gemblong. kejutan-kejutan Jadi apa kalau nih? cadel gemblong. Maksudnya lo ada kolaborasi nggak sih sama apa atau Sebenarnya ada kolaborasi satu sama Eka Brandal tuh. Ada Oh, iya? satu lagunya judulnya Bunda. Itu belum jadi klipnya, itu satu. Terus kolaborasi ke depan sebenarnya udah ada sama salah satu temen gue anak IT. Jadi lagunya itu kayak street punk, cuman kalau jadinya jadi kayak keroncong tahun awal-awal, keroncong di zaman dulu. Karena kan street punk makanya ini ya, apa? Iya, Gitar kecil itu. Ukulele. Ukulele. Nah itu udah jadi tuh judulnya Hikayat Hutan. Gue denger sih katanya Krisna pengen animasi. Mantap. Nggak tahu itu ya. Sabar nih, kita buka. Iya, jadi Next question. banyak lah ya yang bakal ada kejutan-kejutan baru Iya, dari Pesolayan. Mudah-mudahan lah segera bisa keluar albumnya, terus kita bisa balik nostalgia ke masa-masa lalu, bisa Wah harus. balikin aura Pesolayan pada saat itu ya. Gue boleh ngasih pendapat ya tentang albumnya dia. Gimana? Oh dia udah denger semua nih. Iya. Kebetulan mungkin orang yang dikasih pertama kali denger gue kali ya. Karena gue sering main ke rumah lo untuk makan malam. Oh iya. Pas gue dikasih denger, cuma satu yang keluar dari pikiran gue dan hati gue. Gila. Dalam hati beda gitu. Gue tumben sinkron. Biasanya nggak sinkron antara hati sama pikiran. Ini Nah, sinkron. pada saat dikasih headset gue sinkron. Udah aset berarti itu. Wah, ini dia nih yang gue dengerin dulu pertama kali gue Oh, jadi gitu. seneng. Lah dia bisa balik lagi, keren. Bagi gue gila dapet. Makanya bilang gimana dong, keren. Bikin lagi mbak, besok gue bikin lagi belum, dapat keren. Semuanya ternyata keren. Akhirnya ya, Nah. capai ya cita-cita. Yang kayak contohnya Foxy Lady. Iya. Foxy Lady ada doi nih. Dalam in frame juga dia. Jadi kayak Pak Lurah gitu. Oh iya. Yang gue liat ya unik banget ya sound-sound yang didapetin sama Angga itu kan. Ya walaupun gue liat kadang-kadang dibikin pales sedikit ya kan. Itu dia gue nanya kan lu pakai apaan? Gitar aja gue setelannya beda ya. Dasar itu bocah, gue anggap. Iya tuh. Gila nilainya sih itu bagi gua. Jadi dapat nilai di 70s-nya secara sound tuh sama asal-asalannya. Yang bikin topping, bikin menarik ke Pesolayan di dia. Nah, Iya. balik lagi ya kan sebagai punk rock
gitu ya kan. Nah, disitulah pendapat gua. Sekarang mau Sukses ngasih lah, mudah-mudahan Bestlight bisa segera lah mengeluarkan album terbarunya. Nah, ini kita mau apa tadi? Mau wawancara? Mau nanya-nanya sama Bang Yandri nih ya? Dua-duanya? Yoi, ke Bang Yandri dulu. Bang Yandri. Gue penasaran nih, kan dulu juga ibaratnya dari pergerakan skena, ini salah satu yang terlibat juga lah beliau nih. Jadi ya tadi gue ceritain nih sebelum Vincent, Desta, Iep bikin band Papa Itis, udah ada band dulu namanya Chapter 69. lapar. Nah, itu masa itu dulu spesial tribute Smashing Pumpkins ya? Awalnya enggak. Awalnya enggak? Layaknya sebuah band nyari-nyari kan. Referensi gue dulu dari Young Offender, dari Slammers, itu ada Punk Disorderly ya. Punk Disorderly itu kaset isinya band-band punk rock yang nggak keluar di Indonesia, macem tuh. Gue nggak tahu, kayaknya sih anak-anak Young Offender, anak-anak Slammers itu bikin kayak 2 series punk rock yang ngepang lah ya. Itu isinya ada The Cure yang album lama, ada Killing Joke, ada Dead Kennedys, banyak lah macam-macam. Yang Surzende, Nobaten, itu kumpul di situ. Nah, gue sama teman-teman SMP, SD, SMA nyari-nyari kita kemana nih? Suka Sex Pistols semua. Awalnya kita bawain cover Dead Kennedys sama Porno Papyrus karena ada diction-dictionnya kan. Nggak lama berubah lagi jadi Smashing Pumpkins, kayak gitu. Simpelnya sih gitu. Tapi keren waktu Ya, Boy. jadi awalnya ya mencari sih, mencari gimana. Pertama gue kenal sama Tabar. Sekalian mencari istri kan? Hah? Sekalian mencari istri juga. Mencari istri ya selalu itu. Ya, Always. Cuma nanti aja bahas itu. Rory ketemu tuh. Rory. Baru merit. Selamat teror. Selamat ya. Lagi buat celana kayaknya. Semoga berkah dan sukses. Jadi kalau gue sempat nonton ya dulu nih Chapter 69 kalau manggung ini punya seragam khusus tuh harus sama. Iya. Kadang hitam-hitam ya. Iya. Tanpa neck semuanya hitam, kajas hitam segala macam. Nah, jadi gue pikir-pikir ini unik nih band nih. Smashing Pumpkins masih jarang kan waktu itu yang bawain kan. Iya. Itu drummernya si Desta ya. Desta. Dan dia udah pakai ini ya, metronom. Iya. Rapi ya. Udah jago ya? Udah Ricky Seringai ya gitar Iya, ya. Seringai. Lu gitar vokal. Gitar vokal. Iep di Iep bass. bass ya. Ya begitu. Kayaknya nih Smashing Pumpkins enak nih ada waktu itu Today ya, album Savage Dream sama album G sebelumnya. Kita juga mainin album G sebelumnya yang kalau- lebih ke 70 kan musiknya apa genre apa warna musiknya, cuma kita bawain juga. Jadi bawainnya tuh yang memang yang orang tuh nggak semua bawain lah ya. Kita antusias sama musik sebenarnya sih, kita semua tuh antusias sama musik. Dulu gue tuh kalau manggung nih, gue nungguin nih, oh Silverfuck nih dibawain nih. Iya, kemarin gua bawain. Nggak ada yang, maksudnya nggak semuanya juga dengerin gitu kan. Iya. Tapi keren sih, keren. Ini gimana nih? Kurus banget gue. Lo Iya, asli. sampai akhirnya kan sama teman-teman itu ya, sama Desta, sama Iep ya. Ya. Ada rencana nggak sih lo reunian Udah. gitu, manggung sekali-sekali, Gampang. bisa nostalgiaan, Nesan marginal yang bone kira-kira. smashing gitu, atau di mana sekarang masih suka ketemu nggak sih sama mereka? Nggak pernah, jarang banget. Udah pernah? Nggak pernah. Kontek-kontekan gitu, telepon-teleponan? Nggak, jarang banget. Cuman fan aja sih. Belum. Waktu itu terakhir 2006 yang Offender anniversary juga ya, 2006 tuh yang di Pos. Oh, iya. Emang ya. Terakhir Kemang. Gue nggak dapet tiket tuh ya. Lu datang nggak sih, Pak? Nggak dapet tiket gue. Dapat tuh tiket terbang sini. Oh iya, lu lagi di Fiji. Fiji. Dia sempat Terakhir itu sih. kalau wattnya jauh banget. Karena sibuk masing-masing, Desta sibuk kan. Sibuk masing-masing Iya. ada. Dan mungkin juga skill gua udah bukannya nambah, turun. Nggak bisa lagi main, nggak tahu juga, belum nyoba juga. Iya, padahal Belum sayang tuh kepikiran. ya, harusnya. Nah, dia pernah ngilang nih ke Thailand nih orang nih. Oh iya, iya. DJ. Ngelatih gajah. Belajar DJ. Oh Belajar iya, DJ. yang gue tahu nih sekarang berubah nih, mutasi jadi DJ sekarang nih, DJ Evo. Wes. Lo bisa
Keren penampilannya kemarin di Gembrong. berkarya solo kan di situ kan. Iya. Kalau gue lihat lo di Instagram lo tuh lo aktif lah bikin lagu-lagu kayak gitu-gitu. Emang Iya. lo bawa untuk ada project untuk kedepannya untuk bikin di komersialin atau gimana tuh? Belum tahu juga sih. Yang penting, yang pasti gue having fun aja bikin itu. Karena di tahun-tahun pas yang gue masih Smashing Pumpkins itu chapter, kita udah denger tuh musik-musik kayak gitu udah mulai kena. Karena kan di Inggris itu Britishnya udah mulai juga main ke pub-pub yang misalnya kan Yang gue Prodigy. tahu dulu gue kalau main ke tempatnya mereka ini di base campnya mereka di Gading itu gue dapetnya Prodigy, Orbital, Oh iya tuh. Itu udah mulai Apek gua. Twins. Iya. Jadi basicnya tuh emang lebih pada elektronik terus crossover sama band. Jadi emang udah bakatannya sampai kalau gue lihat lu sebagian teman-teman buat klub 80s kan tetap dengan sequencer segala Iya. macem kan. Jadi emang makanannya mereka dari dulu. Sebenarnya dia sih nggak kaget, Iya. gitu sih itu larinya. Cuman mungkin yang lain ya kita juga nggak, karena memang Jadi udah punya jalur musik masing-masing, kesibukan masing-masing dan lo di sana gitu ya. gue lagi di sana, gue lagi having fun di sana. Cuman nggak tahu kalau besok bikin band bisa juga, belum tahu juga sih. Cuman kayaknya enggak sih, karena band itu banyak kepala ya, berempat ya. Kalau sendirian kayak gue lebih Lebih enjoy ya, lebih tenang lah ya, bisa nikmatin. bisa bebas, bisa Mau ekspresinya ya, bebas. lo keluar lah ya. Iya, ekspresi gue keluar. Cuman ya kayak Taba bilang nggak heran, emang dari tahun 90-an kita udah dengar. Lu juga ngasih tahu, lu cari kaset Contagion PCB di Aquarius di Sabang tuh, dia ngasih tahu juga. Taba kan pernah Voltus dulu. Voltus. Iya cuman kalau dibilang meletek sih ya lebih pada mereka karena gue itu kan ketika Pesol Air coba untuk ke acid jazz jadi mirip kayak perjalanannya si Waiting Room. Gue menyatakan enggak deh, gue kemampuan skill gue ya di sini gitu kan. Jadi ya, anak-anak ngelanjutin buat project untuk lagu yang ke acid jazz, gue ke Voltus buat elektronik. Tapi jauh sebelum itu yang gue sering nongkrong di tempatnya Yep, kita buat Protection Magazine segala macam. Itu zin pertama yang mendatabasekan band-band pionir IKJ kayak Naif, Rumah Sakit ya. Bandnya Rory ada di situ. Campuran. Iya, campuran sih. Itu mereka selalu nyetelnya kebanyakan elektronik dan Smashing sendiri juga dia hadirnya juga udah Pakai drum mesin, mereka juga nggak kaget pakai drum mesin soalnya kan. Iya. Jadi udah tertarik dari mulai saat itu sih. Cuman kan kalau Pentas lebih ke Boy George segala macam kan, ada gimmick-gimmicknya. Kalau gue mungkin yang seriusnya, maksudnya pengen ke situ. Ya begitulah. Sampai, cuman belum tahu lah mau komersial apa enggak. Lagu sih banyak kayaknya. Ya benar aja. Iya. Ya mudah-mudahan siapa tahu Amin. kedepannya bisa jadi something lah ya untuk Iya. bisa di. Lah kita buat yang itu. Oh iya iya. Sekali. Iya. Jadi kita udah mulai. Nah, jadi ada karena gue tahu dia bikin lagu, jadi ada satu project nih sama drummer Pesol Air juga. Nih referensi Yandri nih sekarang bikin lagunya oke nih. Akhirnya si Yones hubungin Yandri buat bikin lagu. Oke keren. Terus apalagi nih lo? Oh, iya. Malah bikin TikTok tadi gue. Katanya lo mau nanya, bikin TikTok. Malah sih Goyang-goyang gitu dia. biar dapat Goyang-goyang TikTok kecil power gitu. sampai apa sebut tadi? Ya, gue boleh nanya sedikit karena di sini ada kebebasan. Di sini siapapun bisa jadi host, siapapun bisa jadi narasumber dan di sini tergantung keadaan. Jadi, iya deh. jadi keadaan sekarang gue pengen jadi yang menanyakan ya, karena gue penuh tanda tanya dengan mereka. Nah, yang gue pengen tanyakan salah satunya mereka berdua ini adalah salah satu yang mungkin menurut gua adalah orang-orang yang berpengaruh atau orang-orang yang menyebabkan adanya keinginan dari orang-orang kayak gua mengenal musik punk waktu itu, ya kan? Nah, gue sekarang pengen tanya karena kebetulan mereka depan gua, punk sendiri itu apa menurut Bang Yandri? Itu yang ente mau tanyakan ke Ane tanyakan lagi ke ente, karena pasti ente jawabannya lebih keren dari Ane. Ya itu salah satunya semua orang bisa jadi rockstar, jadi punk rock.
Lo nggak usah mesti punya rumah bagus, nggak mesti jadi anak siapa, lo bisa berkreasi di situ. Itu punk rock menurut gua. Rebel juga, Perlawanan. ada perlawanan sama yang udah ada. Ya lo ngelawan, lo punya sisi kritis, lo punya pemikiran sendiri. Cuma itu mesti diuji ya. Lo kritis boleh, cuma mesti diuji. Kalau itu salah ya lo mesti maklumin juga, oh gue salah nih. Cuma selama itu lo bilang itu lo maju terus. Oh, berarti yang diangkat kepercayaan diri secara Bisa pergerakan. Jadi iya. Oke. Ya untuk memperbaiki diri lo juga ya, namanya orang tumbuh ya. Kita hidup kan tumbuh tuh. Bisa salah, bisa enggak. Ke samping apa ke atas? Ke miring. Ikan susu. Susu apaan? Ya gitu, Rebel yang udah kayak Sex Pistol, Johnny Rotten, dia God Save the Queen segala macem, kan Rebel ya. Iya. Cuman apa dia bisa begitu ya karena hidup di dunia yang udah mapan juga sebenarnya. Dia bisa bilang anarki di hidup yang udah mapan. Kalau dia beneran hidup di anarki nggak mungkin dia teriak anarki. Gitu ya. Yang ketemuin itu Rebel ya gitu sih. Cuman mesti lo mesti bisa berubah juga. Ujung-ujungnya terakhir mungkin kayak Aman Sentosa jatuhnya. Oh, ada hal Ujungnya ke pencerahan. situ. Iya, pencerahan. Oke. Punk rock juga suatu pencerahan Oke. sebenarnya. Tetap ada ya. Iya. Jadi punk rock tuh nggak selalu negatif lah ya. Ya. Sebenarnya pergerakannya itu Punk rock itu pencerahan. Nah, ini yang kita dapat dari Bung Yandri. Nah, kemudian kita mau dengar dari Bung Taba. Karena Bung Taba juga salah satu yang menurut aneh jadi apaan sih nih Pang? Keren juga. Cuman gue pengen tanya juga, saus tomat tuh sebenarnya chaos to mad. Iya. Apa saus tomat? Jadi pertama gue bikin band itu namanya Chaos to Mad. Chaos to mad. Mad itu gila. Nah, Chaos. jadi kekacauan jadi mungkin menuju kegilaan, jadi membuat kegilaan, menyebabkan kegilaan. Tapi akhirnya jadi paranoid. Padahal gue orang baik-baik. Kagak. Kagak. Ada yang bilang kagak ya? Orang baik-baik. Ih, kayak serem Sikat banget. martabak deh. Wah, dia kesannya gini-gini gitu kan. Ya udah gue kayak gini. Ya udah kalau lu mau nggak kelihatan serem, bikin culun aja sekalian. Emang bisa saus tomat. Wah, iya. Cerut. Dan itu selalu ada dimanapun dan bersahabat dengan siapapun. bagus. Filosofi yang keren. Saus sambal sama saus tomat. Tapi kita tetap waktu melakukan hal untuk nge-gigs atau nge-band di atas stage, kita tetap melakukan hal-hal chaos. Jadi hanya kamuflase. Ada lagi? Cukup. Jawaban lo aja. Buat gue punk tuh pergerakan. Ayo udah pergerakan, maksudnya ya pasti yang kita alamin itu ada yang nggak ideal sesuai dengan frame kita. Nah di situ gue biasa taruh message. Jadi message ini yang menjadi atribut gue sebagai pergerakan untuk ngasih message bahwa menurut gue nggak oke nih. Cuman kan gue nggak bisa ngobrol di media atau segala macam, ya gue kemas dalam musik kayak gitu. Jadi lagu-lagu gue itu semuanya ada esensinya yang nanti kalau lo denger gitu kayak Cashboard itu cerita tentang pergerakan skateboard di Indonesia. Waktu itu titiknya yang kita ambil Jakarta kan. Terus ada apa namanya Bucin. Bucin itu kalau banyak orang ngelihatnya si tendensi, tapi lebih dalam esensinya ntar lo gali sendiri aja kayak gimana. Terus yang terakhir itu Aman Sentosa udah jelas lah. Kita semua udah lihat nih pelaku-pelakunya juga di sini. Ntar Harimau itu cara kita protes tentang kerusakan alam kayak gitu kan. Terus juga ada antar bokis, nyeritain tentang orang yang bokis kayak gimana, karena perihal bokis itu kan apa ya, sesuatu yang lo juga berteman sama teman bokis juga males banget kan. Ya. Nah kita ngasih message di situ. Kalau lo punya perihal bokis di antara teman-teman lo atau lo jadi anak yang bokis lo jadi nggak enak gitu. Nah sebelum itu kejadian lo dengerin kayak gitu, gue buat lucu-lucu jadi supaya lo nggak jadi culun juga kan melihara tuh bokis. Artinya itu gue pergerakan lah message di dalamnya gitu. Oke, sebelum kita closing kayaknya kita harus cari tahu dan sedikit ada yang kita tahu tentang perjalanan band-band nih. Contohnya mungkin dari Pistol Air, Saus Tomat, itu personilnya dari awal sampai akhir bisa disebutin sampai sekarang.
dan mungkin bisa diupdate dari hari ini. Jadi lo mau nanya sos tomat diri lo sendiri gitu? Iya. Sos tomat. Ya. Siapakah kamu? Siapa saja di dalam kamu? Nah, gue pengen nanya nih. Gue yang nanya. Nggak apa-apa. Kan udah berubah kan? berubah, Gue jadi ya? host, bukan lagi narasumber. Mbak, gue pengen tanya, dari awal sampai akhir itu di periode per tahun atau pergantian tahun ada perubahan personil, bisa disebutin siapa aja, dan update sampai sekarang tuh siapa aja gitu. Dulu anak timur semua tuh, PA, bass, Ari Legowo, dia keyboard, terus si Arya gitar, Boris drum. Ntar lo, Ada- PA namanya siapa sih aslinya? Ari juga. Gue nggak tahu namanya PA doang. Yang asli siapa? ya? Ari juga. Ari juga, iya. Nama Indonesia 1000 orang sama susah. PA lo, sampai nenek-nenek lo, PA lo. Iya, gue tahu PA siapa. Jadi terkenal ya. Sebelum Terakhirnya semuanya paling tinggal gue, Ones, Angga, sama Mada. Udah itu doang. terkenal. Jadi hari ini yang diupdate nama yang ada Enggak, Ones, Mada, Angga, sama Ones gue. sebagai Drum, dia jadi drum bukan drummer. dia jadi drumnya. Iya. Yang gebukin Angga. Angga yang metik-metik. Angga yang metik. Si Mada basis. Bass. Dia personil apa selain personil kan? Kalau Mada tuh basis 1000 band. Oh, dia dipakai. Di mana di pelacur. Rumah Kaca, di Tapi pelacur yang baik. pelacur yang baik. Oke. Ya. Main bassnya Yang bener. bermanfaat. Iya. Lu rumah kaca juga Doi. Iya, di Bantai Efek Rumah Kaca, terus Bangku Taman. Kemarin nama Nyoman juga Planet Bumi itu yang kata tribute to Smith. Jamsoy. Tapi di sisi lain vokalis tetap lo sebagai karakter yang ditampilkan. gitu. Dulu sempat diganti sama Reda, speaker first. Terus ada siapa? The Cobra, siapa tuh IKJ? Reda di bagian apa dulu? Dulu Reda vokalis. Gue dulu sempat deket sama speaker first gue dulu. Zaman-zamannya Brandals. Reda di sini. Putih kan? Iya, dulu Reda sempat ini, cuman emang momennya nggak ini banget ya, nggak. Kan dulu kan kita nge-gig sini kan nggak konsisten ya untuk waktu time frame punya kesibukan gitu. Iya. Gue nggak lama Bay. Nggak lama gitu. Dulu gue Cokel jagoin. dulu emang udah. Reda bawain papa aja lah. Iya, Reda main pub ya. Dulu dong lancarin gua. Sos tomat siapa aja. Iya, sos. Nah, ya. Asik. Karena kalau gue lihat nih terakhir kenapa makin random gitu. Kadang drummernya siapa gitu, Oh, ada The vokalisnya Satom. siapa. Satom juga Ada ya? lagi The Satom, iya. The Satom vokalisnya beda lagi gitu. Jadi gimana? gini. Sebenarnya Sos Tomat nih band siapa ya? Sebenarnya niat Gitu. gak sih? Enggak, yayasan deh, yayasan deh. Band apaan sih? Nah, band apaan? Lu Band apa? apaan? Pengen kelihatan anak band gitu kan. Lu tuh apa? Lu siapa? Lu anak siapa? Pak RT lu siapa? Sos Tomat. Nah itu kan dulu gue cerita. Jadi Sos Tomat itu terbentuk sekitar di 91 itu gue cuma bertigaan. Jadi band gangan itu cuma bertiga. Gue sama tangga gue depan kembar tuh namanya Tono Tony. Gue bikin Nirvanaan dan hampir semua album kita bawain. Alhamdulillah sukses. Lo tau gak band dia apa dulu? Kita gak denger ya? Dia aja gak denger. Iya. Lu gue tipu. Padahal gue lagi ngayal. Kenal band lu nggak kenal. Jangan sampai terkenal ngeband. Bahaya. Karena kalau dia terkenal, kuat nggak? Iya. Nah, di situ gua Bikin standar sendiri. Iya. Dia gak apa-apa dipusain. Kayaknya lo bagus stand up deh. Jadi gak usah pakai host ya, kita keluar aja kali ya. apa kita lanjutin langsung bubar aja tuh. Jadi di 91 sampai 94 itu akhirnya perubahan ketika Cobain mati, kita berubah ke Sex Pistols. Salah satu influencer ya Pistol Air. Pistol Air udah kagak bawain ini, udah kita tampil nih bawain Sex Pistol, udah gitu aja deh. Nah akhirnya kita bergerak di situ dan akhirnya ada perubahan lagi di drummer masuk Neslan namanya yang sempat ke marginal waktu itu, Boy Peter ya kan. Ada juga Apang gitarisnya di tahun sekitar 95-96 itu. Ada perubahan lagi di tahun 2008 yang ketika gue cerita tadi, gue dapat lagi video klip tentang Pistol Air New Decade. Nah gue bikin lagi, nah itu ada vokalis namanya Komeng, teman gue dari band Social Object yang bawain cover The Addict. Nah kita rekrut.
Nah berjalan kemudian dia total deh kalau bukan dia pakai bedak, pakai topi apa itu? Cuman nggak dimakan bedaknya kan? Enggak, malah ditaburin di pantat. Jadi jadi terkesan masih bayi terus, ya kan? Jangan sampai terkesan dewasa. Jadi culun. Kalau bayi dimaafin. Nah, di situ ada lagi perubahan di sekitar 2009 kita berubah jadi sosok rock and rollan. Itu bareng temen gue dari Pondok Gede namanya Awai sama Cak Bogel. Sampai sekarang orangnya alhamdulillah masih hidup. Dan nonton ya. Tim Tono udah nggak ngeband lagi? Tony itu akhirnya dia jadi seorang working class di daerah Cikarang dan dia UMKM. Dia bermukim di sana dan susah waktunya. Akhirnya Blong, lu terusin dah. Oke. Di 2009 gue sempat mainin rock and roll dan diajak berapa gigs untuk coverin Chuck Berry. Nah kita mainin dah waktu itu. Ada tuh video di YouTube, nonton aja sekalian. Johnny B. Good dong, Johnny B. Good. Yoi, go Johnny B. Good. Nah itu gue main waktu itu. Tapi abis itu gue lupa kuncinya apaan. Karena abis itu main Sex Pistol lagi. Nah waktu itu sempat ke situ dan berubah ketika gue di kerjasama dengan Movement Record, teman-teman dari selatan untuk garap album Dunia Dalam Derita. Nah ini kita sempat ngeluarin album dengan personil yang sampai sekarang alhamdulillah. Yaitu ada Eko, ada drum tuh Eko tuh, ada Botak, gitar, ada Restu yang gitar sambil melodian juga. Nah di situ ada gua juga dan vokalisnya dari anak-anak Brutal Huru Hara namanya Santo, anak Fluid. Dan kebetulan dia juga sibuk diangkat jadi ketua kepala UGD di Rumah Sakit Atma Jaya. Itu sebenarnya ending sukses ada dia. Jadi gue nih Akhirnya dia tidak sempat lagi untuk ngeband dan kita tetap terusin. Mungkin akhirnya kita siapa aja bisa main di Saus Tomat. Dan akhirnya orang-orang menganggap dan gue juga bangga dengan kata-kata itu. Saus Tomat adalah yayasan. Gue baru pengen ngomong gitu, yayasan. Jadi bukan grup band. Adalah yayasan yang bisa siapapun di situ dan sampai sekarang juga siapa yang bisa main silahkan gitu. Termasuk Taba nih udah berapa kali ada di Saus Tomat untuk nyanyiin Sex Pistol ya kan? Tanpa latihan karena kita ngerasa beban, latihan itu beban. Beban hidup. Bukannya lu bilang udah kapalan. Beban hidup yang baru. Beban hidup. Jadi kita main udah langsung main. Mau main isi Kelar, udah silakan. Gitu Besok ya. ada waktu main lagi silakan. Nah, The Satom itu ada project dari salah satu drummer band yang mungkin kita kenal, Toilet Sound. Itu ada drummernya namanya Irsya. Nah, Irsya ketemu sama gue pengen bantu Sosomat sebagai vokalis karena dia mungkin udah muak jadi pemain drum. Orangnya mana tuh orangnya? Nah, ada nggak? Udah balik. Nah, di situ dia jadi vokalis untuk band yang kita namain The Satom. Sebenarnya dia juga D-nya itu Ade karena di situ ada ade-adean yang gantiin gua sebagai pemain bass. Di situ namanya Eri. Eri itu salah satu anak SMA yang berhasil kita rekrut dan dia dengan cepat bisa beradaptasi dengan orang-orang tua seperti kita. Nah, dan dia keren mainnya. Nah itu makanya kita namain D Satom, bukan The Satom, D Satom. Jadi ada adik-adikannya gitu. Jadi kita regenerasi lah tetap. Nah sampai situ aja sih. Jadi intinya sekarang personil Saus Tomat tidak jelas dan Saus Tomat itu tetap ada dengan kategori yayasan. Oke, ada lagi? Jadi dari teman sampai mantu ada semua di situ ya. Mantu. Ya maaf, itu kata orang itu cowoknya yang tadi tuh D itu namanya Eri itu cowoknya dari anak gua yang namanya Kansa. Jadi satu sekolahan, sama-sama seneng band-band 70-an apalagi punk rock. Nah, dia chemistry lah. Nah, akhirnya dikenalin sama gua. Sebelum dia belajar bass, belajar ngaji dulu, alhamdulillah. Lo tes dulu ya. Maaf, bukan promosi, tapi ini ada cerita. Enggak, gue maafin belum. Oke, terakhir nih, gue pengen dengerin. Ada nggak sih pesan-pesan atau yang mau disampaikan dari Bang Taba nih buat teman-teman atau para pecinta musik di era sekarang nih? Gitu loh. Kalau buat gue yang namanya band itu nggak bakal bisa dia diri tegak tanpa adanya komunitas. Jadi kehadiran tempat ini nih kayak Gembrong. Pasar Gembrong ini jadi salah satu stakeholdernya buat band ketemu bergerak pikiran, terus ngelengkapin koleksi.
walaupun sekarang di zamannya nih kita bisa interaksi dari jarak jauh, cuman ketemu seperti ini beda men. Jadi Musiknya beda. sepinter-pinternya lo bisa bermain musik, lo belajar sendiri di kamar dengan alat-alat canggih, ya itu cuman nada-nada doang sih buat gua, karena intinya musik itu ya bersosialisasi kan. Lo buat lagu kan biar orang lain denger gitu. Kalau itu cuma jadi alter ego, menurut gua semua musisi kayak Yandri bilang tadi, everyone can be a rockstar. Itu oke lah. Cuman lo jadi rockstar, lo pengen punya kawan, kalau jadi kayak cita yang lo fashion show di pinggir jalan. Kalau kita biar ke atas cuman sedikit, orang punya cerita kan ya enggak? Dan ceritanya tuh lucu-lucu kalau lo pengen dengar dari setiap band gitu, setiap person lah ya, nggak usah band in person itu dulu gue begini-begini. Dan itu terjadi karena ada sosialisasi. Kalau lo cuman pakai meme di WA gitu kan nggak seru Ben gitu. Jadi kalau lo emang suka musik, sempetin waktu lo untuk datang ke sini dan nggak usah berpikir bahwa distance dan kemacetan itu menjadi penghalang barrier yang sangat Betul. nggak bisa lo untuk bersilaturahmi sih. Benar. Iya kan? Soalnya selama database musik itu ada, karya lo akan bisa terus diketahui oleh orang. Iya. So buat teman-teman yang masih suka main musik, kalau pesan gue pribadi ya berkarya gitu. Lo mau solo karir, mau dengan DJ, dan lo akan membutuhkan orang lebih banyak lagi untuk membuat lo menjadi apa ya istilahnya, menjadi yang lebih diakuin ya dalam pengertian yang baik. Karena lo berkawan bukan Silaturahmi. trade atau naro sesuatu online tanpa lo dikenal eksistensi lo kayak gitu. So tetap berkarya men, dan datang nih ke Pasar Gembrong, support teman-teman yang di sini yang mencoba untuk membuat satu melting point yang gue rasa nggak terlalu jauh ya. Ini kan perbatasan pusat, timur, selatan juga nggak berapa jauh kan ya, utara juga nggak jauh gitu. Dan sukses terus buat Pasar Gembrong. Semoga lot-lot ini udah malam banget men. Kalau tadi pengen podcast lebih sore nggak bisa karena bakal banyak noise ya, Berisik ya. jadi bukan karena tutup ini sepi, cuman karena ini emang udah malam banget gue diundang Ablong, karena Ablong ini banyak banget ini apa jam kerjanya, dari mulai lo berapa perusahaan sih lo pegang? 18 misalnya. Kemarin nambah lagi 3,5 kan. Udah itu aja. Satu lagi tambahan dari gua. Udah. Jadi teman-teman yang punya band, mau genre apapun, bisa soundingin bandnya ke Pasar Gembrong untuk kita tampilkan, karena kita alhamdulillah disupport untuk alat oleh pengelola. Terima kasih Pak Gun ya. Pak Insya Allah Gun. nggak cuma musik doang, kita mau bikin Gembrong Fashion Week bentar lagi. Ya kan, outfitnya nggak kalah lah sama anak sana lah di sini lah. Lo, pokoknya Gembrong lah, lo main-main sini semuanya. Jadi jangan takut kita ngeband nggak bisa main, di Pasar Gembrong selalu terbuka pintu untuk ditampilkan. Tidak ada syarat apapun. Tidak syarat yang mainnya keren, mainnya jelek, tapi di sini yang penting lu bersilaturahmi. Ya, Siap. karena kita silaturahmi bisa nambah rezeki, Itu yang penting ya. panjangin umur dan lain-lain. Terus lanjut. Oke. Ini kagak putus-putus. Jadi ini bahan gue buat ceramah besok. Oh, kita langsung tutup Oke. aja. Terima kasih semuanya, Bang Taba, semua udah mau datang, Bang Ablong juga udah mau jadi narsum kita meskipun Narsis. narsis ya kan. Tapi nggak apa-apa. Bisa menghibur kalian semua di Karena dalam keadaan lapar harus narsis. Bang Yandri udah jauh-jauh juga datang, bisa bantu-bantu gua untuk nge-host hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa tetap pantengin ya channel kita, bakalan kedepannya banyak artis-artis narsum yang lebih keren-keren lagi. Jangan lupa subscribe channel kita PSGB TV. Sampai jumpa di lain waktu. Oi oi.